Om Swastiastu. Pemirsa yang berbahagia, hari ini kami sangat berbahagia sekali bisa menyapa pemirsa kembali. Mudah-mudahan dalam suasana yang sehat dan selalu berbahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas berkaitan dengan Satkerti dalam kehidupan masyarakat Bali. Sesungguhnya apa Satkerti tersebut? Ketika kita bicara soal Satkerti, tentu akan kita bicara tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu. Kita telah diwariskan dengan prinsip hidup masyarakat Bali yang luar biasa oleh para leluhur kita, oleh para lelangit kita, oleh para guru waskita kita. Bahwa sesungguhnya ketika kita bicara tentang tata kehidupan masyarakat Bali, ada prinsip yang paling mendasar, yakni Satkerti tersebut. Sat artinya enam, Kerti artinya kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi 6 kebahagiaan dan kesejahteraan yang sesungguhnya menjadi dasar dan tujuan dari hidup selaku umat beragama dan juga sebagai masyarakat kerama Bali tersebut. Dalam beberapa lontar yang ada di agama Hindu kita, bahwa Satkerti itu dan 6 poin yang menjadi dasar. Yang pertama adalah Atmakerti. Yang kedua adalah Segara atau Samudra Kerti. Yang ketiga adalah Danu Kerti. Yang keempat adalah Wana Kerti. Yang kelima adalah Jana Kerti, dan yang keenam adalah Jagat Kerti. Nah, kita tentu akan mencoba untuk mengulas poin-poin dari Satkerti tersebut yang bisa menjadi panduan kita dalam menjalankan tata titi kehidupan masyarakat Bali. Yang pertama adalah berkaitan dengan Atmakerti. Atmakerti ini adalah penyucian atau penyempurnaan Atman atau jiwa dalam diri manusia. Ketika kita bicara penyucian Atman atau jiwa, sesungguhnya kita dikembalikan lagi hakikat kita sebagai seorang manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa sesungguhnya kita memiliki jiwa, memiliki Atman yang terus-menerus kita harus sucikan. Karena di dalam badan halus kita ini tentu ada Atman, tentu ada jiwa yang sesungguhnya melandasi kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan dengan Atmakerti ini, penyucian jiwa ini? Misalnya dengan melakukan upaya-upaya untuk hubungan kita dengan Ida Sang Hyang Widi, kemudian dengan leluhur, dengan para lelangit kita. Karena ini menjadi dasar kita, pola pikir kita untuk melangkah ke depan. Misalnya dengan cara bagaimana kita melakukan sembahyang, perbaikan pura, kemudian pelinggih di kawitan masing-masing, kemudian juga kita bisa melakukan dengan cara mengisi diri dengan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian kita melakukan dengan cara membuat tulisan-tulisan lontar yang berkaitan dengan hubungan kita dengan para leluhur kita, lelangit kita, sehingga Atman dan jiwa kita ini betul-betul menjadi suci, menjadi bersih, sehingga mempengaruhi pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal bertindak, berbuat, dan berkata yang dilandasi oleh Trikaya Parisuda. Yang kedua adalah ketika kita bicara dari bagian dari Satkerti tersebut adalah Segara Kerti atau Samudra Kerti. Ketika kita bicara segara, tentu kita bicara tentang laut, tentang pantai. Sesungguhnya kita kan selalu hidup dalam kondisi berhubungan dengan alam semesta ini. Jadi kita adalah buana alit sebagai diri manusia, kemudian buana agungnya alam ini. Bahwa alam ini adalah menjadi orang tua kita. Ketika kita salah memperlakukan orang tua kita, tentu kita sebagai anak, sebagai manusia akan mengalami masalah. Salah satunya adalah dengan Segara Kerti tersebut. Segara Kerti ini bagaimana kita menjaga laut, menjaga pantai,
yang telah memberikan kita kehidupan, tidak saja kepada mereka yang berprofesi sebagai nelayan, tetapi sesungguhnya kepada kita semua. Caranya adalah dengan menjaga laut, dengan menjaga kebersihan pantai. Dan ini kalau dalam konteks agama Hindu sering kita melakukan acara nangluk merane, kemudian ada acara melasti, memberikan persembahan, kemudian ada acara pekelem. Jadi kita kembalikan lagi apa yang kita dapatkan dari alam ini, dari laut ini, kita kembalikan lagi kepada laut, kepada Sang Yang Baruna, untuk kita kembali nanti mendapatkan kesejahteraan dari konteks samudra tersebut. Yang ketiga dari Satkirti tersebut adalah Danu Kirti. Ketika kita bicara Danu, tentu kita bicara soal sumber air atau mata air yang ada di daratan. Banyak sekali sumber mata air yang ada di daratan, misalnya di Danu, kemudian di sungai-sungai yang sering kita lakukan upacara-upacara untuk menyucikan kembali sumber-sumber air di daratan tersebut. Salah satunya misalnya dengan mulang pekelem, bahkan juga ada melasti. Nah, ini sumber-sumber mata air inilah yang harus kita jaga, sehingga sebagai kerama Bali, sebagai orang yang beragama Hindu, konsep dasar kita hidup itu adalah memerlukan air. Ketika air atau sumber mata air ini habis, hilang, tentu kita akan mengalami kesulitan. Kalau kita juga tidak bisa memperlakukan air juga bisa menjadi bencana. Bahkan belakangan ada misalnya banjir misalnya, kemudian longsor akibat air karena aliran air tidak pada tempatnya. Kita terlalu mudah untuk menutupi aliran-aliran air yang sesungguhnya memang menjadi bagian dari alam ini. Jadi Danu Kirti ini adalah bagian dari Satkirti yang sesungguhnya menjadi vital bagi dalam kehidupan kita di masyarakat ini. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan Satkirti dalam bingkai kehidupan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu. Nah, ketika tadi kita bicara Satkirti, ada 3 yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tadi Atma Kirti, kemudian yang kedua adalah Segara Kirti atau Samudra Kirti, yang ketiga adalah Danu Kirti. Nah, yang keempat bagian dari Satkirti tersebut adalah Wana Kirti. Ketika kita bicara Wana Kirti, Wana artinya hutan. Jadi ini kita ini memang hidup di Bali, di dunia ini tentu memerlukan hutan, tumbuhan, tanaman, dan luar biasa. Ini kita hidup tentu bagian dari proses alam yang sudah sangat luar biasa. Tuhan itu menciptakan segalanya untuk kita. Sehingga ketika kita bicara alam, alam inilah menjadi orang tua kita. Sehingga jangan sampai nanti ketika kita salah memperlakukan alam, salah memperlakukan orang tua kita, ibarat kita dikutuk oleh orang tua kepada anaknya, nanti suatu ketika anak itu akan mendapatkan karma yang tidak baik. Nah, demikian juga ketika kita bicara Wana Kirti. Wana artinya alam. Dalam konteks tata titi kehidupan masyarakat Bali, kita selalu menjaga alam, menjaga tumbuhan, menjaga hutan. Makanya di beberapa tempat, di beberapa hutan kita ada yang disebut dengan Pura Alasangker. Jadi Pura Alasarum dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah bagian dari penyucian kita kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam, kepada hutan. Karena hutan atau tumbuhan itu menjadi sumber mata air yang sesungguhnya. Ketika kita bicara proses pelestarian hutan, tentu akan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga sumber mata air. Dulu, waktu zaman kerajaan dulu, bagaimana para penggelingsir kita, para tetua kita, para guru waskita kita sangat memuliakan dan menyempurnakan, menyucikan hutan ini. Bahkan di beberapa kerajaan dulu ada yang disebut dengan Menteri Juru Kayu. Menteri Juru Kayu ini memang tugasnya menjaga hutan
dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kerajaan menjadi wilayahnya tersebut. Dan ketika ada kerama atau orang atau rakyatnya yang memperlakukan hutan dengan semena-mena, menebang pohon dengan semena-mena tanpa izin, itu biasanya kena sanksi, kena denda seperti itu. Nah, itulah sebetulnya ajaran yang sudah diajarkan oleh para tetua kita dulu. Jadi luar biasa ketika hutan ini sesungguhnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi apakah hutan ini tidak bisa dimanfaatkan? Tentu bisa dimanfaatkan. Ada klasifikasinya. Ada yang namanya mungkin hutan lindung yang harus kita lindungi karena itu mungkin tanamannya langka, kemudian menjadi sumber dari air. Kemudian ada juga hutan yang sesungguhnya memang menjadi tempat belajar berguru dari para tetua kita untuk mendapatkan ketenangan misalnya, untuk metape di situ. Dan ada juga hutan yang memang difungsikan secara ekonomi yang boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kita selaku masyarakat yang ada di sekitar itu. Nah, yang kelima bagian dari Satkerti tersebut adalah Jana Kerti. Jana Kerti ini adalah artinya penyempurnaan, penyucian manusia secara utuh. Artinya selain alam yang tadi, kita bicara soal Segara Kerti, Danu Kerti, kemudian Wana Kerti, sekarang kita bicara soal Buana Alit kita, manusia, diri kita yang berbicara berkaitan dengan Jana Kerti. Jana Kerti ini implementasinya banyak yang kita bisa lakukan. Kalau di Hindu itu ada namanya tumpak kerulut. Jadi tumpak kerulut itu adalah bagaimana kita memperingati hari kasih sayangnya umat Hindu. Nah, disitulah kita mengisi diri, kita selalu melakukan tepo seliro, kemudian kita menghargai orang lain, memberikan penghargaan kepada orang yang memang memiliki kemampuan, kemudian menolong orang yang tidak mampu, yang layak kita berikan pertolongan, memberikan beasiswa kepada orang yang memang memiliki kemampuan di bidang pendidikan tapi tidak mampu secara ekonomi. Itulah bagian dari Jana Kerti tersebut. Jadi bagaimana kita menciptakan manusia yang berkarakter, memiliki jati diri dengan tetap bersendikan pada nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali, dengan bagaimana kita bersentuhan dengan kehidupan masyarakat yang lain. Jadi Jana Kerti itu sesungguhnya menciptakan manusia memiliki karakter, memiliki jati diri, namun tetap mampu bersaing secara global. Nah, yang terakhir dari bagian dari Satkerti tersebut adalah Jagat Kerti. Ketika kita bicara jagat, tentu bicara soal alam. Ya. Tadi kita bicara soal Buana Alit, kemudian kita bicara soal Buana Agung, alam semesta. Ini Jagat Kerti ini sebetulnya juga bagian dari kita menjaga alam semesta ini. Caranya bagaimana? Kita sebagai manusia, sebagai umat Hindu, Krama Bali, tentu akan bersentuhan dengan orang lain, dengan masyarakat lain sebagai makhluk sosial. Bagaimana kita menjaga keharmonisan ini, ya. Jadi antar itu manusia, kemudian manusia dengan alamnya, manusia dengan Sang Pencipta, yang dalam konteks Hindu itu sangat prinsip, yaitu Trihita Karana. Jadi bagaimana Trihita Karana, bagaimana menjaga hubungan dengan Tuhan, Sang Pencipta, Parahyangan itu, kemudian menjaga hubungan dengan sesama manusia, pewongannya, kemudian menjaga hubungan dengan lingkungan atau palemahannya. Jadi prinsipnya bagaimana Jagat Kerti ini kita mampu bersama-sama menjaga lingkungan itu, dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Lingkungan keluarga sendiri kalau di Bali mungkin di Kawitan, di Dadie, Pesemetonan, kemudian menuju ke Kayangan desa, di situ dengan masyarakat desa, kemudian ke nasional, bahkan ke internasional. Itulah pentingnya memahami Satkerti dari Jagat Kerti tersebut. Nah, pemirsa yang berbahagia dan dimanapun berada, jadi kita hari ini luar biasa mendapatkan tentang bagaimana tata titi kehidupan masyarakat Bali, prinsip-prinsip dasar berkomunikasi dalam kehidupan kita bermasyarakat dengan mengadakan prinsip dari Satkerti tersebut.
Jadi Satkirti dalam bingkai kehidupan masyarakat Bali. Bahwa sungguhnya leluhur kita, para guru waskita kita, para lelangit kita sudah menurunkan prinsip-prinsip dasar hidup yang luar biasa bagi kita. Ini penghormatan terhadap lingkungan, penghormatan terhadap diri sendiri sebagai buana alit, jadi penghormatan terhadap lingkungan sebagai buana agung, bahkan dengan dunia, itu sudah sangat luar biasa ada dalam lontar-lontar agama kita yang dikeluarkan oleh para leluhur kita dulu. Jadi mulai dari Atma Kerti, kemudian ada Segara Kerti, ada Danu Kerti, ada Wana Kerti, kemudian ada Jana Kerti, dan juga ada Jagat Kerti. Nah, sesungguhnya ketika kita bicara soal Satkerti ini, tiga yang menjadi prinsip ini, yakni Segara Kerti, kemudian Danu Kerti, Wana Kerti, ini adalah hubungannya dengan alam. Di Bali kita sudah selama ini sering sekali melakukan, dan memang sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun-temurun. Ada penghormatan-penghormatan terhadap hal itu. Misalnya ketika kita bicara soal Danu Kerti, kemudian ada Segara Kerti, ada Wana Kerti, ada upacara-upacara yang dilakukan berkaitan dengan itu. Misalnya upacara Nanglok Merane, kemudian upacara penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan melalui tumpek bubuh seperti itu, kemudian penghormatan terhadap binatang, ada tumpek kandang seperti itu, kemudian ada tumpek kuningan juga, ada kemudian tumpek uye. Nah, ini bagian dari upaya penghormatan dan penyucian manusia Kerama Bali kepada alam semesta ini. Jadi prinsip dasar ini sudah luar biasa, sudah dilakukan oleh para leluhur kita, dan sekarang bagaimana kita mewariskan itu, melaksanakan itu, kemudian mencermati apa yang sungguhnya kita bisa lakukan di zaman sekarang. Di zaman global seperti sekarang, bagaimana kita masyarakat Bali mampu menjadi masyarakat yang tetap bersendikan kepada jati diri kita dengan mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal kita, bahwa kita sangat memiliki kearifan lokal yang sangat genuine, sangat asli sesungguhnya, tapi akhirnya mampu bersaing untuk masa-masa yang akan datang. Bahkan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bali sesungguhnya. Banyak sekali orang-orang dari luar, dari turis mancanegara belajar tentang genuine Bali, keaslian Bali, kearifan lokal Bali, bahwa sesungguhnya di situ sudah ada nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah, ketika kita bicara semua tentang Satkerti itu yang menjadi tata titri kehidupan masyarakat Bali, muaranya apa? Tentu menjadi masyarakat Bali yang kang tata titi tentrem kerte raharja. Jadi menuju masyarakat yang berbahagia. Nah, mungkin tujuan utama kita sebagai umat Hindu tentu adalah Moksartab Jagadita Yacaiti Dharma. Ketika Jagadita itu adalah kebahagiaan di alam skala ini. Jadi bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan, kita menjadi orang yang selalu tenang, kemudian orang yang selalu berbahagia, menghargai orang lain, tidak memiliki sifat iri dengki, kemudian kita menghormati orang. Nah, itu sesungguhnya adalah bagian kebahagiaan yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Kemudian dikaitkan dengan konteks lingkungan, bagaimana lingkungan ini tetap tertata dengan rapi, kemudian mereka ekosistem ini terjaga dengan baik, menghindari bencana, tidak terjadi lagi misalnya longsor, tidak terjadi lagi banjir akibat kelakuan kita sebagai umat manusia yang tidak sangat menghormati alam ini. Untuk itulah luar biasa Satkerti menjadi bingkai utama kita ketika masyarakat Bali untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita kembali kepada jati diri kita sebagai umat manusia, sebagai orang Bali dengan karakter Baliannya, dengan tata titi kehidupan masyarakat Bali yang berlandaskan pada Satkerti tersebut, yang kemudian sebetulnya mampu memperkuat diri kita untuk bersaing, baik bersaing secara lokal, nasional, bahkan secara global. Dan ini nilai-nilai yang sangat dihormati oleh kita, leluhur kita, dan hari ini masih tetap kita lakukan, dan mudah-mudahan ini akan terus menjadi bagian dari nilai murni kearifan lokal kita untuk bisa bersaing dengan dunia global di zaman globalisasi seperti sekarang. Kita boleh berkembang dengan teknologi informasi yang sangat pesat, tapi tentu dengan tetap
bersendi dan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Bali. Demikian yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan Satkerti dalam kehidupan masyarakat Bali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.